Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi sahhala lil 'ibadi tariqal 'ibadati wa yassara. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-faizina bisyarafil akram. Amma ba'd. Bersyukur kita masih diberikan nikmat kesehatan oleh Allah. Mata kita masih diberi penglihatan yang jelas. Telinga kita masih diberi pendengaran yang jernih. Kaki masih bisa melangkah. Yang suatu saat semua yang diberikan Allah ini akan tidak berfungsi lagi, karena tidak sedikit teman, tetangga, keluarga yang ikut kita salat jenazah, yang ikut kita tangisi, yang ikut kita saksikan di kafani, yang ikut kita usung, yang ikut kita semayangkan. Satu saat pasti giliran kita yang bakal disalat jenazah. Satu saat pasti giliran kita yang bakal ditangisi. Satu saat giliran kita pasti akan dikafani. Harapan kita semoga hidup ini bernilai ibadah, mati kita dalam kondisi husnul khatimah. Salawat dan salam terlimpah selalu kepada junjungan Nabi kita Muhammad, keluarga serta sahabat, dengan harapan yang besar semoga Allah murahkan rezeki orang miskin, Allah angkat derajat orang yang melarat, Allah sembuhkan penyakit orang yang sakit tak punya duit, Allah sadarkan orang yang masih maksiat, agar kita semua tidak mati sebelum ziarah ke makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat, terngiang biasanya habis salat berjamaah di langgar atau di masjid, orang membaca salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambil berjabat tangan orang baca salawat kepada Nabi. Ma min muslimaini wa yaltaqiyani wa yatasafahani thumma yusalliyani alayya. Tidak ada dua orang muslim yang ketemu, kemudian di saat berjumpa thumma yusalli wa yatasafahan, dia berjabat tangan. Bukan hanya sekedar berjabat tangan, thumma yusalliyani alayya, kemudian kata Nabi orang itu sambil berjabat tangan sambil baca salawat kepadaku. Illa ghufira dhunubuhuma, kecuali dosa orang yang berjabat tangan sambil baca salawat itu diampuni oleh Allah. Makanya sehabis salat di masjid, di musala itu terngiang sambil berjabat tangan orang baca salawat. Cuman efek corona nih aja kayaknya, yang istirahat salawat. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi misalkan masjid ke orang subuhnya sedikit, panjangnya salawatnya.
setengah jam kan. Padahal orangnya berduaan aja tuh. Salli ala Muhammad tubin minan turun min Tuhan ya Allah salli alaihi wasallam. Tidak hanya habis salat berjamaah, tapi dimanapun tempat berjabat tangan itu sunnah membaca salawat kepada Nabi. Bini di rumah sambil mencium tangan suami itu sunnah baca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Ini bininya penerbangan dah. Biasanya beginian kalau ada maunya salawat lah, papi lah mengiau. Abahnya duit biar rancak hilang tuh abahnya yang ulun tuyulnya sambil berjabat tangan sambil baca salawat. Menarik Bu, 5 tahun lewat ini pengalamannya tak terlupakan. Satu ketika bulan Ramadan di Bandara Soekarno-Hatta. Waktu itu hendak maghrib, hendak buka puasa, terus ketemu ibu-ibu penyapu bandara itu usia 50 tahunan lah. Ulun dekati, ulun cari duit 10.000 berada, ada 50, ya sudah dijulungnya. Bu, dikasih kalian buka puasa, mencium ibu tuh tangan ulun tahajud dulu. 50.000 dibalik mencium tangan. Bini diberi 1 juta, kalau itu mencium-cium. Tapi bebinian sini kagak lah. Ceramahnya setengah jam cukup, amplopnya sama aja. Lalu orang yang membaca salawat kepada Nabi itu menariknya, meski orang satu majelis itu baca salawat, maka terlibat pula pahala walaupun tidak membaca. Ulidal habibu famarhaban. Sikit kada hafal berdiam aja pahala. Supan berdiam jar mana om. Jadi jangan angkat kumbang lapas. Hebatnya salawat kepada Nabi. Bapak Ibu, itu di Madinah. Mudah-mudahan biar pulang haji umrah amin. Tidak boleh berkata kada mungkin, siapa tahu boleh jadi sifat intan, tak tahu. Mahayal. Masjid Nabawi itu Pak, masjid luar biasa. Raudhah lampunya ada emas, pintunya ada emas. Makam Nabi ada emas, itu bukan kilo lagi, itu jumlahnya dalam sebuah buku itu ton. Di sini janganlah baut jembatan jadi hilang. Mau lawang di balik emas, titil emas. Jangan dilihat emasnya itu, Pak. Bukan itu. Yang dilihat itu. Sebentar saya action ya, ini namanya istilah fotografi namanya candid ya, candid ya. Mankes mana tadi? Masjid ya. Masjid itu jangan dilihat emasnya sekian ton-tonan. Masjid Nabawi bukan itunya, tapi yang hebat tuh yang bermakam, yang bapak tuh nangharap Nabi kita Muhammad. Makanya ada ayat Isra Mi'raj itu kan alladzi barakna haula, kami berikan barakah di seputar Isra Mi'raj yang dilewati Nabi pada malam Mi'raj dari Mekah ke Palestina, kasih bundel itu atas, maka yang dilewati itu hasil alamnya melimpah ruah. Arab tuh kan ini malam ini main Liga Inggris ya, EVL namanya, ya Liga Inggris kan. Tahu nggak Liga Inggris itu jadi ramai siapa? Orang Arab. Yang gaji pemain miliaran per minggu itu siapa? Orang Arab. Ini kan katanya anak paman Salman. Tahu paman Salman? Raja Saudi. Itu kan beli
klub sepak bola namanya Newcastle United. Nah, tahu lu berlebihan. Itu duitnya kada terkira, bukan miliar lagi. Artinya orang Arab sugih karena berkah di tanah itu hadirnya Nabi kita Muhammad SAW. Di kita Kalimantan nih, Pak, hasil alamnya melimpah ruah. Ya, Pak ya. Arab cuma punya minyak, di sini punya segalanya. Minyak ada, berlian ada, emas ada, batu bara ada, batu maren ada, batuan ada. Ya. Ya artinya, kenapa di sini tidak pernah didatangi oleh Rasulullah, tapi berkahnya minta ampun? Karena di sini banyak orang membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah penerbangan gajinya naik, amin. Dibagi dua. Orang baca salawat tidak jamin sugih. Siapa bilang? Tidak ada jamin kaya. Orang beribadah jamin kaya tidak. Orang beribadah itu jamin tenang. Banyaknya orang kada sembahyang sugihan. Tuh kaum kada sugih-sugihan. Benar banget kada sugih-sugih. Mudahan ujang kan Mas? Benar banget. Mudahan lakas lebihnya amin. Nyaringnya. Oh anak buah lah. Ini nambah ini ada di belakang ini Pak Amin juga bapak diawas. Nah, apa orang ibadah orang baca salawat itu jamin apa? Jamin tenang. Orang kalau beribadah, orang kalau suka dengan maulid, orang suka baca salawat, orang suka baca Quran, jangankan sugih, miskin tenang. Orang kalau baca tidak beribadah, orang tidak suka baca salawat dan Quran, jangankan miskin sugih bisa. Bu, di Banjar Lukuai kada sedikit bini sakit hati akibat laki sugih. Bu, kenapa ketawa? Makanya syukuri lagi angkat lebih berduit nih loh. Anda kayak orang angkat berduit nih yang mau. Ini berkah salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Simpel saja. Yang di sini yang bisa dengar ceramah ulun Ustaz ini lawan ayah ini ya pernah ketemu. Tadi dia nebak-nebak gaya ceramah ulun model bagaimana. Kalau beliau dikasap sudah tahu cenderung sikut. Ini termasuk diantaranya bahwasanya berkah daripada sholawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menariknya. Sholawat ini sunat diriyakan. Ada sunat diriyakan. Jangan kita kekuatan riya. Tidak bisa ada sunat disyiarkan. Riya yang tidak dapat dosa itu ada. Termasuk diriyakan yang tidak berdosa adalah membaca sholawat kepada Nabi kita Muhammad. Dulu ayah waktu ketika orang datang haji itu zaman tahun 80-an, perhatikan itu orang datang haji itu kayak pengantin. Datang haji mobilnya berselendang. Datang pulang baju 2 lapis, kepala beegal kayak Raja Salman. Kacamata jirang, kacamata pilot. Tuh gini minjam juga sih sepatu lonjong. Beginiannya pulang pakai ini Superman, kiwir di belakang. Sekali beragam apa nang sedikit tinggal di sejadah 2 lah ya. Sunat diriyakan ini. Yang ini sunat riya. Terakhir yang sunat riya itu nikah. Nikah itu sunat riya. Dikabar-kabarkan biar tidak fitnah. Nikah itu sunat riya. Yang pertama. Yang pertama ya. Kita harus bisa bahasa Indonesia Pak. Soalnya para kaum ibu kota belajarlah sedikit-sedikit. Belajar bahasa Indonesia yang baik. Para kaum ibu kota masalahnya. Nanti kalau ketemu saya di pasar rawa-rawa ya. Saya biasanya pagi-pagi besokan jual. Nah, termasuk di antaranya yang simpel dari Nabi itu apa? Dihku antabasum. Tawa Nabi itu senyum. Senyum itu bukan pekerjaan gampang. Memang gampang sih dari
bibir atas, bibir bawah digerakkan gampang. Senyum itu kalau kelihatan gigi namanya bukan senyum, tertawa. Senyum ini kan macam-macam, ada senyum manis, ada senyum sinis, ya. Macam-macam. Cuman senyumnya Rasulullah itu senyum super manis. Dan senyum bukan pekerjaan gampang. Siapa bilang senyum itu gampang? Susah. Mau lagi bulan Tuhan tanggal 35. Ketakuan sama beduin itu kalau lah. Bila ada beduin duduk di warung sintuk. Bintu lewat, pura-pura ada melihat. Cuma mau beduin batis naik. Singgah ya. Susah tersenyum kalau di hati dengki. Susah tersenyum kalau di hati dendam. Susah tersenyum kalau hati kita merasa lebih baik dari orang. Maknanya senyum Rasulullah gambaran kebersihan hati baginda Nabi kita Muhammad. Apa terjemah dalam hidup kita? Sakit kepala syukur kada sakit gigi. Sakit gigi syukur kada sakit hati. Sakit hati syukur bini belum mati. Bini mati. Ayo buatnya nyambungin. Ada kisah Pak, kisah di luar maulid lah. Kurangnya kematian bini, tuntung di kapani sudah habis tuntung. Sekalinya jenang lagi kadang tuan guru nak melingkang bini ulun. Biar tuan guru haram, ada guru amanat bini ulun juga. Bila hendak berbini lagi langkah di mayatku. Tuh guru ya. Nih, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu wulida mahtuna, sudah dikhitan. Sebenarnya ini gampang sekali, tapi makna kenapa sudah dikhitan artinya aurat Rasulullah itu tidak boleh dilihat oleh siapapun. Pernah satu ketika Nabi di masa muda ingin membina, ingin membujurakan merenovasi Baitullah, waktu itu tersingkap aurat beliau, gugur batu menutup rendahnya. Aurat Rasulullah tidak boleh dilihat oleh siapapun. Ini malam apa ini? Malam Ahad. Mun hujan malam Minggu di Banjar Lebak, aduh, dincangangi salah pada di mubajir. Makhluk apa itu? Dincangangi salah ada di mubajir. Tapi orang Tuhan ini ada lagi lah. Bang bisa bilang Tuhan. Begini saja waktu zaman sudahlah. Belum kalau jarang-jarang setahun sekali adalah naik Dutamor. Melihat Dutamor sangat Banjar lagi. Dicangani salah ada di TV. Banjar. Astagfirullah, tapi memang 2 kali astagfirullah di mana? Doakan saja. Pandang orang dengan hakikat, pandang diri dengan syariat selamat. Kalau lihat anak orang mecar, ya sudah pandang hakikat. Seakan-akan Allah memberi papadah lawan kita, jangan turuti anak orang maksiat. Doakan mudah didapat hidayah. Pikirnya sekedar kemampuan untuk fikir kita, menegur sampai di mana kemampuan kita, tapi kita tetap berdoa karena hidayah yang megang hakikatnya adalah Allah. Orang maksiat itu baru sadar Pak, bukan polisi yang menyadarkan kita, bukan peraturan DPR, tidak, bukan tuan guru salah, siapa? Hidayah Allah. Makanya Nabi Nuh itu anaknya Kan'an, istrinya itu kan tidak masuk kapal, justru yang naik kapal kan binatang. Hidayah milik Allah. Kenapa Allah begitu? Karena Nabi Nuh, Allah cinta, Allah sayang, Allah sayang. Ada tuan guru misalnya memberi baju lawan orang pindah kabul aja. Guru-guru belum minta amalan sugih lawan biar dan gurunya amalkan ini sugih nanti barikin gurunya aja utang banyak. Sayang guru Allah lawan guru itu. Kenapa? Biar Allah memadahi dan memberikan hakikat yang menyujakan tuh ada ikat guru aku. Kenapa Nabi Nuh seperti itu? Karena sesungguhnya hidayah
Nah, lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terkenal di dalam sejarah mukjizat terbesarnya adalah Al-Quran. Begini Pak, Al-Quran itu sesungguhnya asing bagi orang Arab. Jangan dikira nyamannya orang Arab ya bisa bahasa Arab, belum tentu Pak. Ini biarnya orang asal-asal bisa lah bahasa Indonesia, belum betul Pak. Bisa ya. Orang ulut ceramah aja campur aduk Pak. Biar kayak apa aja berbahasa pasti ketahuan ingomnya. Biar bahasa Indonesia. Nanti saya akan alih ya ketahuan orang. Orang Madura ketahuan ingomnya, orang Bugis ketahuan, orang Banjar ketahuan, orang Jawa ketahuan, pokoknya ketahuan ujung-ujung kita. Makanya orang Arab jangan dikira mudah dia berbahasa Al-Quran. Al-Quran itu mukjizat luar biasa. Orang Arab yang bingung dengan mukjizat Al-Quran. Jadi Al-Quran itu luar biasa. Jangan dikira itu biasa. Ulun kalau pergi umroh Pak, kadang-kadang ada nyambung. Kenapa mereka berbahasa Arab pasaran, ulun berbahasa Quran, kan berbeda. Makanya bingung ya melihat orang di Arab telah bahari. Bila melihat pemilihan Indonesia itu ucap Indonesia mabruk, mabruk. Bungasnya ininya. Padahal nih padahal bungas ini hitam. Bujuran hitam Pak. Inya mancong karena orang Arab moyak melihatlah mancong. Ada kita moyak melihatlah minta. Nah, penyakit manusia ini Pak, semua kita menyerang, moyak, bosan, jenuh. Cuman satu yang ada boleh jenuh, ibadah kepada Allah. Bini pian tuh di rumah tuh langkar ya Pak, cuma kamu yang akan melihat. Laki pian tuh gagah ya Pak, cuma kamu yang akan melihat. Jadi kayak apa sekiranya jangan punya bini kita melihat dimodifikasi. Kita baju bang apa lah? Nih, nang ini aja lah. Ada tahan nama manis dah. Haro boleh ini nomor kilo. Bini di konya. Ini menariknya makanya lah. Kalau kita bosan-bosan banyak baca salawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang bahari itu adalah anak kada sedikit. 10, 12 orang bahari itu. Orang bahari, ini maklumlah bahari itu Lampung kan kata Bintara. TV kada rame, hiburan kada banyak. Oh ini ada. Tapi mampu orang tua kita nang KTP berduit mampu menjadikan kita ada mampulah menjadikan melebihi kita, artinya hebat kuitan kita pada kita. Itu aku itu. Cuman kian orang bahari itu tiap hari sembahyang Tuhan, tiap malam tahajud, tiap hari baca salawat. Amalan sidin itu bukan untuk sidin, doa dikabulkan, tapi bukan untuk diri sidin, bukan untuk kuitan kita, tapi buat anak cucu kita. Artinya apa? Kenapa aku diberi duit? Berkat doa kuitan. Kuitan berdoa, kuitan sembahyang doa, begitu sembahyang doa, ternyata sidin kan sugih kan? Sidin baca waktu sidin kan sugih, tapi berkat doa sidin ditunda waktu kabulnya kepada siapa? Kepada anak-anaknya. Makanya sugih berhasil berkat doa kuitan. Jadi begini Pak, jangan lupakan salawat. Jadi kita ini hendak menggaduh anak, biarnya kita menggaduh, tapi hakikatnya dan memeliharakan berkat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. 15 menit dah, setelah lagi. Nasi kotak dapat jual sudah, yalah. Ini kulitnya jangan beragam lah, amplop hilang. Biasa begini Pak, orang tuh kalau pengantenan itu kan di ambang pintu dibaca salawat ya. Datang pengantin laki-laki, tukang salawat,
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sallim. Ya. Bahapur beras kuning loh. Ada duit pecah ganti makan 100 ribuan. Kenapa? Berkah Rasulullah, karena pernikahan Adam dan Hawa berkat salawat kepada Nabi. Logikanya di mana? Ambang surga itu bertulisan salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam keluar dari surga bersama Hawa karena sebab pemakan khuldi. Memang takdir Adam itu di dunia, takdirnya makan khuldi itu sebab. Mun dasar sugih lah dirinya biar berjualan kelompok sugih. Aku nemanya jadi periksa lawan ayah juga. Binanya jasidin aku ini takdir berbini dua. Jernang bini aku periksa jualan buruk. Takdir aku ini binanya menimpas laki. Jadi jenang laki terjadiin biar hapus liur. Keluar dari surga terpisah lama. Doanya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa ini tidak dikabulkan Allah. Teringat Adam jujur mahar di ambang surga salawat, maka diembel itu doa salawat. Bertemulah Adam dan Hawa berkat salawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pengantin itu banyak salawat. Ubah hari orang kawin lah, bilanya hanya kawin bang alanggar, tapi habang baju putih, upiah hilang, aja kalau pengantin ini kawin 2 tahun tidak alanggar. Bahagia. Nah, ini menariknya dari Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semenjak kecil Rasulullah itu sudah ditinggal ayah tercinta Abdullah bin Abdul Muttalib. Nabi mencari-cari. Abdullah itu kan bekerja, berusaha di kota Madinah jauh dari tempat itu. Kebetulan beliau mengumpulkan makanan untuk acara cagar menyambut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena keletihan, karena keuyuhan, oleh karena itu beliau wafat di suatu tempat jauh dari kota Madinah karena mengumpulkan makanan itu. Nabi lahir tanpa melihat wajah tampan ayah beliau yang tercinta Abdullah bin Abdul Muttalib. Ibu perlu ketahui, kami laki-laki ini, suami-suami sampian, ayah-ayah ini memang tidak mengandung. Ayah memang tidak menyusui. Ayah memang tidak melahirkan. Tapi risiko seorang ayah itu jauh lebih berat dari risiko seorang ibu. Kalau anak berdosa, apabila tidak ditegur, yang bertanggung jawab di akhirat siapa? Ayah. Yang banting tulang peras keringat dari hasil kerja abah kita, bekerja mengorbankan kesehatannya, yang berpikir untuk kita, yang berani mempertaruhkan nyawanya bahkan dalam bekerja. Bahkan tidak sedikit ayah yang berani melanggar aturan Allah hanya demi permintaan anak-anaknya, lalu dibelikan makanan dan membelikan susu sehingga mampu menjadikan darah daging kita. Tidak sedikit ayah berani masuk neraka Allah demi memenuhi permintaan anak-anaknya. Kenapa menjadi maling? Hanya memberi makan untuk anak-anaknya. Mudah abah kita diampuni Allah dosanya. Ini Abdullah 6 tahun Rasulullah itu mencari-cari di mana abahku, di mana abahku, abahku di mana. Diajaklah Rasulullah berangkat disertai seorang pembantu. Pada saat ketika itu di hadapan makam Abdullah, ujar Aminah, ini nah baiknya. Pulang dari situ, rupanya keuyuhan Aminah, maka wafatlah di tengah jalan. 6 tahun Rasulullah ditinggal oleh ibunda tercinta Aminah radhiyallahu anha. Bayangkan nih, anak sekecil ini, rupanya Allah itu memberikan isyarat kepada Rasulullah, jangan berpegang kepada makhluk. Bayangkan nih, kita beruntung punya ibu. Ya,
Orang yang paling bangga Pak Bu pembasuh kotoran kita itu adalah mama kita. Orang yang menangis ketika melahirkan kita, menjerit kesakitan, mama kita. Robek perutnya karena berdarah melahirkan kita, ya mama kita. Setelah dilahirkan tidak cukup sampai di situ, sakit cepat diobatkan, baju basah digantikan, ketika kita minta sesuatu cepat dikabulkan. Semoga mama kita diampuni dosanya oleh Allah, berkumpul kita dalam syurga, berkumpul bersama Nabi kita Muhammad SAW. Inilah kehebatan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam burdah terkenal. Cinta kita kepada abah mama, ya, tapi cinta kepada Rasulullah wajib di atas segala-galanya. Wa Ramadan wal jibal asyurqa min dhahabin an nafsihi fa'araha yama syamani. Coba perhatikan, gunung di Mekah itu semuanya bertawar diri menjadi emas. Nabi kita mau. Kenapa Nabi itu miskin? Kenapa Nabi sederhana? Kenapa rumahnya kecil? Padahal Nabi doa dikabulkan. Kenapa ada minta sugih? Tidurnya di anyaman pelapang kurma. Kenapa Nabi kada minta kasih lempok? Man ikhtara al-hasir ala as-sarir, memilih anyaman pelapang kurma ketimbang kasur yang lempok. Kenapa? Dari anyaman pelapang kurma Nabi sakit dan diwafatkan Allah. Kenapa Nabi memilih sana? Jawabannya apa? Biar umatnya kada meniwas lawan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Luar biasa kita punya Nabi. Ya man lam yanam tulal layali min khafis sa'ir. Kata Aisyah, kayak orang yang tak pernah tidur nyenyak kecuali memikirkan, mendoakan umat khawatir masuk neraka syahid. Makanya ketika Rasulullah wafat, Nabi pengen wafat, datang malaikat maut, ditanya oleh Nabi, "A'aziru an aqid?" Ikan datang dia hendak mengilangi aku, hendak mencabut rohku. Apa jawaban malaikat maut? Fa illam ta'dani ya Muhammad fa'arji'u, mohon biar kada mengizinkan mulna mencabut sampean mudik dulu kedua dulu mencabut dia. Apa jawaban Rasulullah? Apa? Aina Jibril, mati Jibril. Aku mencari Jibril, bukan urusan mati. Pak, mati itu bukan penyiksaan. Orang hidup ya pasti mati. Jangan takut lawan mati, karena mati itu pasti. Persoalan kita itu bukan matinya, tapi kita yang kita takutkan adalah mati kita. Kalau kita ada husnul khotimah, kalau mati kita husnul khotimah, jamin Pak, daran khairan min darihi, rumah kita pasti lebih baik daripada rumah kita di dunia. Wa zawjan khairan min zawjihi, pasangan kita jauh lebih baik dari pasangan kita di dunia. Persoalan kita bukan persoalan mati, persoalan kita kalau bina mati kita ada husnul khotimah. Mudah berkat salawat husnul khotimah. Ada Jibril kata Rasulullah. Jibril yastazina fis samawat. Ujar malaikat maut, Jibril sibuk di atas langit menyambut kehadiran dia. Tidak berapa lama datang Jibril di hadapan Rasulullah. Begitu datang di hadapan Rasulullah, apa kata Nabi kepada Jibril? Basyirni ya Jibril, basyirni ya Jibril. Hibur aku Jibril. Nabi minta hibur di saat wafatnya. Hibur aku Jibril, hibur aku Jibril. Ya Muhammad, futihat abwabus sama. Wahai Muhammad, langit dibuka untuk roh sampeyan. Wal malaikatu saffan sufufa, malaikat berbaris menyambut sampeyan. Wa hurul ain mazayyan, bidadari bersolat menyambut sampeyan. Nabi tidak merasa bahagia. Basyirni ya Jibril. Rupanya Nabi tidak bahagia, dirinya disambut sedemikian rupa. Basyirni ya Jibril. Ingat Jibril pesan Allah, dilarang keras. Umat lain masuk surga sebelum umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Taba qalbi wa zada khammi.
Ujar Nabi apa? Aku terobati hatiku, hilang duka citaku mendengar umatku lebih dahulu masuk surga. Pantas ucapan akhir hayatnya apa? Usikum bis shalah wa ma malakat aymanukum ummati. Mudah-mudahan jangan dimatikan Allah sebelum kita ziarah ke makam Nabi. Mudah-mudahan nang miskin disugihkan Allah agar bisa ziarah ke makam Nabi. Mudah-mudahan nang melarat diangkat derajatnya oleh Allah agar bisa ziarah ke makam Nabi. Mudah-mudahan yang belum sadar disadarkan Allah agar bisa ziarah ke makam Nabi. Mudahan kita, abah mama kita, dua lagi bini, anak-anak kita berkumpul Nabi dalam surga bersama Nabi yang tercinta, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat Rasulullah dengan kita. Apa kata Aisyah? Ya wasyadda min sahabin ahsya'ahu wa qawat tahta hijarati kas'am mutrafal adam. Dalam burdah pasal ketiga disebutkan wasyadda min sahabin ahsya'ahu wa qawat tahta hijarah kas'am mutrafal adam. Kenapa? Palapar parut Nabi itu diganjal batu mengikat dengan sorbannya. Tapi doa Nabi, mudahan umatku jangan mati kelaparan. Luar biasa kita punya Nabi sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika
ini terkumpul abah mama kita, anak-anak kita dalam surga. Mudah-mudahan akhir hayat kita nanti, di saat lidah kita sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi, tangan dah kaku, mata sudah tidak mampu lagi melihat apa-apa. Pada saat ketika itu meskipun lidah kita tak sanggup mengucap la ilaha illallah, paling tidak anak-anak kita berbisik, bah, mah, berzikir bah, mah, la ilaha illallah. Mudah-mudahan dengan zikir anak tersebut, lidah kita meski tak terucap la ilaha illallah, paling tidak terhitung orang yang akhir hayat mengucap la ilaha illallah. Mudah-mudahan di saat kematian kita kelak, yang mampu, yang sah, yang mampu menjadi imam di saat ketika kita mati adalah anak kandung kita sendiri. Dan di saat ketika di alam kubur, mudah-mudahan Allah akan menjadikan amal ibadah kita menjadi amal jariyah. Dan mudah-mudahan ilmu yang kita berikan menjadi ilmu yang manfaat. Dan mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang saleh, yang mendoakan kita di alam kubur. Semoga yang belum sadar disadarkan Allah, suami yang belum beribadah salat mudahan disadarkan oleh Allah, istri yang masih berbuat maksiat mudahan disadarkan oleh Allah, anak-anak kita yang masih bergelimang dosa dan kesalahan mudah-mudahan disadarkan oleh Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, mudah-mudahan Engkau hayakan orang miskin, Engkau hayakan orang yang benar, Engkau hayakan orang yang terbelit hutang, Engkau mudahkan urusan orang-orang yang susah dalam berurusan. Angkat penyakit orang yang tak punya duit dalam berobat. Angkat penyakit mereka. Berkah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan dengan berkah kita berkumpul di sini, Allah tidak mematikan kita sebelum kita bermimpi wajah tampan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun kita punya orang tua yang sudah meninggal dunia, semoga dosa-dosa dan kesalahan abah mama kita diampuni oleh Allah. Bisa jadi kesalahan itu, dosa itu disebabkan oleh permintaan kita. Mudah-mudahan dengan doa dan harapan kita, dalam doa dan harapan kita, mudah abah mama kita terkumpul kita di dalam surga. Dan mudah-mudahan kalaupun abah dan mama kita masih hidup, mudah-mudahan usianya dicatat Allah kebaikan, matinya dalam kondisi husnul khatimah. Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu mengenang kita. Bacaan salawat kita mudah-mudahan diterima oleh Nabi kita Muhammad. Ya Nabi salam, ya Nabi salam. Kita berucap salam kepada Rasulullah. Mudah-mudahan Nabi menyaksikan kita, karena di saat marhaban kita sangat yakin, i'lamu anna fikum Rasulullah. Yakinilah oleh kalian bahwa di sisi kalian adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kehadiran Nabi, dengan keyakinan kita, kampung ini diberikan berkah oleh Allah, kampung ini diberikan rahmat oleh Allah, kampung ini mendapat dosa dan kesalahan diampuni oleh Allah, kampung ini usahanya selalu berhasil, kampung ini selalu mendapat rahmat dan ampunan dari Allah. Mudah-mudahan dengan berkumpul di sini, berkumpul kita bersama abah mama kita di dalam surga, berkumpul bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Muqaddam Kiai Haji Syekh Muhammad Sorry yang begitu jauh lebar menyampaikan ceramahnya. Semoga kita mendapat nikmat rahmatul Allah. Amin ya rabbal alamin. Dengan berakhir membaca doa tadi, maka telah bicara pada malam hari ini. Apabila dalam membawa acara ini ada kesalahan, kejanggalan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.